Bikin budgeting untuk bulan November. Gimana nih, udah pada bikin budgeting belum? Kalau belum, sini-sini bikin bareng aku. Hai semua, balik lagi di konten aku. Nah, di video kali ini seperti opening aku tadi, jadi tuh hari ini aku mau bikin budgeting untuk bulan November. Gak kerasa ini udah tanggal 31, besok udah masuk awal bulan November. Jangan sampai kita nggak menganggarkan pengeluaran kita untuk 1 bulan ke depan ya, Bun. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan ahli keuangan, aku juga nggak begitu paham tentang yang lain-lainnya ya. Di sini cuman aku sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi. Siapa tahu dari pengalaman aku ini bisa diambil sisi baiknya. Tapi ya Bun ya, untuk nominal yang nanti aku sertakan jangan dijadikan patokan. Karena setiap penghasilan rumah tangga ya, setiap penghasilan pengeluaran rumah tangga itu pasti berbeda-beda ya Bun. Gak akan ada yang sama. Jadi yang boleh dipetik dari yang aku share ini adalah metodenya, caranya. Untuk nominalnya silahkan sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah, untuk budgeting aku kali ini, jadi aku tuh bagi dalam beberapa kategori. Nah, di sini kan seharusnya ya yang ditulis itu adalah pendapatan, entah itu dari pasangan, suami, istri atau suami istri kalau misalnya keduanya bekerja. Cuma di sini kan ya, karena Pak Su tuh kan penghasilannya kan nggak ini ya Bun ya, nggak menentu juga ya. Namanya juga kita bukan kerja kantoran, kita bukan pekerja swasta. Jadi aku cuma tulis untuk kategori yang pertama itu adalah anggaran yang aku keluarkan setiap bulannya. Ini berdasarkan estimasi setiap bulannya selama ini ya Bun ya. Toh nanti kalau ada kenaikan atau ada penurunan harga dari yang aku catat, harapannya semoga nggak selalu lebih dari apa yang udah aku anggarkan. Seperti itu ya Bun. Sebenarnya dengan buat anggaran setiap bulannya seperti ini tuh sebenarnya tuh bisa bikin kita jadi tahu gitu loh estimasi pengeluaran kita tuh dalam 1 bulan itu apa aja. Karena ya tetap harus sesuai ya antara pendapatan sama yang kita keluarkan. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada penghasilan, akhirnya boncos lagi. Nah, di sini seperti yang kataku tadi ya Bun, jadi tuh aku bagi dalam beberapa kategori. Jadi ada kategori untuk saving ada dana darurat. Ini penting banget sih. Jadi kalau misalnya kalian udah terima gaji gitu, kalau bisa disisipkan dana darurat, ini penting banget. Seperti untuk acara kenikahan teman misalnya, kita kan nggak selalu nyediain anggaran untuk itu ya, jadi boleh banget ambil dari dana darurat. Dan juga aku selalu sisihkan untuk sinking fund atau tabungan suka-suka, terserah mau ditabung buat tabungan apa, yang pasti ada 100.000 untuk tabungan sinking fund. Kategori giving di sini sebenarnya cakupannya boleh kasih untuk sedekah, kalau misalnya masih punya orang tua boleh kasih ke orang tua juga ya. Cuma di sini aku tulisnya sedekah aja dulu ya Bun ya. Jadi kalau kalian punya dana lebih boleh lah ya bagi-bagi ke saudara-saudari kita yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk sedekah juga nominalnya terserah ya Bun. Cuma di sini yang aku tulis 50.000, toh nanti kalau ada kelebihan boleh aku tambahin gitu. Nah, untuk kategori yang ketiga di sini aku ada living itu lebih ke pengeluaran bulanan Bun. Jadi semua jenis pengeluaran kita dalam 1 bulan itu aku masukin di kategori living. Jadi ada untuk iuran bulanan, ada untuk belanja bulanan, belanja mingguan, dan lain-lain ya Bun. Nah, di sini aku bikinkan form Bun biar lebih rapi. Jadi bisa kita buat untuk evaluasi bulan berikutnya juga. Pokoknya dibikin senyamannya kita aja gitu, yang pasti tersusun dengan rapi ya. Nih yang aku bilang tadi, iuran bulanan ada untuk listrik, gas, air, ada juga untuk BPJS, untuk wifi. Ini penting banget dan wajib untuk setiap bulan kita keluarkan. Listrik aku anggarkan di 240, biasa naik biasa juga turun. Gas air 100.000, BPJS 300.000, dan wifi nya di 310.000, dan itu nggak pernah nggak keluar Bun, pasti itu di setiap bulannya ya. Belanja bulanan juga masih aku anggarkan di 700.000. Ini udah aku tekan banget sih untuk belanja bulanan. Ada juga untuk belanja mingguan 200.000 untuk 1 minggu dikali 4 minggu, jadi totalnya tuh 800.000. Ada juga untuk keperluan anak, jadi kan aku ada bayi ya Bun, jadi untuk keperluan susu dan popoknya juga aku bikinkan anggaran sekitar 300.000. Dan cemilan juga nggak pernah aku skip ya Bun, jadi aku selalu beliin jajanan juga untuk anak-anak. Terakhir ada
untuk jajan sekolah ya anak-anak aku ya bun ya. Jadi kan anak aku tuh udah jajan gitu loh, udah sekolah, jadi harus dibuatin anggaran terpisah. Makanya aku totalin untuk jajannya tuh 300.000 dalam 1 bulan. Nah setelah aku total nih ya untuk living itu total keseluruhan dari iuran bulanan, anggaran belanja mingguan dan semuanya totalnya 3.150.000, tinggal ditambahin aja sama kategori saving sama givingnya, pokoknya totalnya 3.500.000 ya kayak gitu ya bun. Oke, selesai untuk menganggarkan semuanya. Sekarang aku mau bikin lagi untuk no spend challenge. Jadi nih bun ya, aku bikinin anggaran untuk jajan anak aku, tapi sebenarnya ini juga aku bikin challenge gitu bun. Nah tadi kan udah aku bikinin tuh untuk anggaran jajan anak-anak, walaupun sebenarnya anak-anak aku tuh nggak begitu doyan jajan bun, mereka tuh lebih suka makan makanan rumahan, tapi tetap aku bikinin anggarannya ini sebagai challenge juga. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan nanti ya ada nih 1 atau berapa hari gitu mereka nggak jajan, nanti sisa dari uang anggaran yang masih ada itu bakalan aku tabungkan juga untuk mereka. Jadi suatu waktu kalau mereka misalnya kepengen beli mainan atau apa, jadi nggak ganggu anggaran yang lain, jadi aku pakai anggaran dari challenge ya untuk mereka sendiri kayak gitu bun. Nah seperti ini ya bun ya. Jadi kalau misalnya nggak jajan kasih coklat tua warnanya, kalau jajan kasih coklat muda. Itu yang cara aku untuk membedain mereka jajannya tuh apa aja dan berapa aja gitu loh bun ya. Nah terakhir di lembar ini tuh aku mau bikin evaluasi dari keseluruhan budgeting yang aku sudah buat. Jadi nanti setiap di akhir bulan aku mau tahu nih dalam 1 bulan pengeluaran aku tuh over budget atau enggak, ada yang perlu ditambah atau enggak, kayak gitu-gitu tuh. Jadi aku tuh biasanya tulis di bagian evaluasi tersendiri seperti ini bun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pas akhir bulan gitu bun ya, aku nih udah punya catatan atau gambaran untuk menghadapi bulan berikutnya, karena udah ada catatan dari bulan yang ini gitu loh bun ya, seperti itu. Gebelibet gak sih bun aku ngejelasinnya? Pokoknya seperti itulah ya bun ya. Ini tuh evaluasi dari keseluruhan budgeting yang sudah kita buat, kayak gitulah ya. Oke. Pokoknya kalau misalnya bunda-bunda ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar bawah ya bun, pasti nanti aku jawab kok selama pertanyaannya baik ya. Pokoknya seperti inilah ya sedikit gambaran budgeting bulanan yang rutin selalu aku buat. Kalau misalnya ada cicilan atau ada anggaran yang lain silahkan ditambahkan. Pokoknya jadikan ini sebagai contoh untuk metodenya aja, selebihnya silahkan sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah ini part yang paling aku suka bun dari budgeting, yaitu masukin duit ke dompet disiplin keuangan. Nih kalau ada yang salvox sama dompet pintar yang aku sepil ini cakep banget, dan ini tuh bahannya tebal, resletingnya juga kokoh. Dia pakai bahan linear, brandnya dari Yume Project. Nanti sudah dikasih sama tali pendek gantungannya, dan di dalamnya itu bun untuk slot kartunya tuh banyak bun. Di bagian depan ada 10 slot, ada 1 slot foto. Slot kartu di bagian depan ada 10, di belakang ada 6, dan ini untuk slot anggarannya tuh ya bun. Luas banget sih ini mah ya, biar bukan dompet disiplin keuangan mau dipakai kemana aja cocok banget. Bisa naruh handphone, bisa naruh buku tabungan, bisa naruh uang koin di bagian tengah, bisa banget bun ya. Ini aku sekalian promosiin, jadi kalau kalian mau samaan boleh cek link yang udah aku taruh di deskripsi atas. Oke lanjut, balik lagi ke topiknya ya. Aku tuh paling seneng sih part yang masukin duit kayak gini bun. Nah di sini ya bun ya, jadi aku masukin duit anggarannya sesuai sama yang udah kita pisah-pisahin tadi. Sebelumnya aku mau tukar dulu duit 50.000 sama 10 ribuannya, karena nanti kan ini ada yang listrik aku kan 240.000, jadi sengaja aku pecahin jadi biar gampang gitu loh ya bun. By the way sambil aku masukin duitnya ke masing-masing slot anggaran, aku sambil mau cerita sedikit nih bun ya. Jadi aku tuh udah mulai rutin bikin anggaran dari awal tahun 2019, akhir 2018, pokoknya antara 2018 sampai 2019 itu udah mulai melek bun untuk bikin budgeting. Mau berapapun pendapat waktu itu bun, tetap aku masukin di anggaran. Pernah boncos
boncos? Jangan ditanya, udah pasti bun. Nyerah? Enggak dong. Jadi walaupun keseringan malahan boncos bun, sering banget ya, karena selalu ada biaya tidak terduga. Nah itu sih yang biasanya kita tuh jadi gagal gitu loh untuk anggarannya. Tapi nggak apa-apa bun, dicobain terus aja sampai terbiasa. Karena aku tuh ya kayak gitu bun, ya bikin-bikin kayak gini nih bun, bukan berarti aku nggak pernah gagal, selalu malahan ya bun ya, malah kadang tuh minusnya tuh lebih dari, ya Allah ya Robi. Tapi dari situlah kita jadi tahu, oh ini loh yang perlu ditambah, oh ini loh yang perlu dikurangin, kayak gitu ya bun ya. Dan sebenarnya dengan bikin anggaran seperti ini tuh, kita tuh jadi tahu kesehatan finansial kita sendiri bun. Mau kita bisa punya tabungan atau enggak itu tergantung dari kita sendiri. Seperti itulah ya bun. Pokoknya mah apa yang aku sharing ini semoga ada manfaatnya. Kalau ada baiknya silakan diambil, kalau nggak ada nggak usah dinontonin ya bun ya. Tanpa maksud ria dan pamer lah pokoknya. Lagian apa juga yang mau dipamerin ya, mungkin bunda-bunda yang lain penghasilannya jauh lebih gede kali ya. Pokoknya segitu dulu konten dari aku. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Assalamualaikum.